Di balik tenangnya desa Nagasopo, tersimpan sebuah warisan yang tak hanya memancarkan keindahan, tetapi juga merekam jejak sejarah, keyakinan, dan jati diri masyarakatnya. Disinilah wayang kaca lahir, sebuah seni lukis unik yang memadukan cahaya, warna, dan filosofi kehidupan dalam setiap guratan pada lembaran kaca. Dokumenter ini mengajak kita menelusuri perjalanan wayang kaca di desa Nagasopo. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ketut Prawibawa. Saya berasal dari Desa Nagaspaha, Dusun Lon Madi. Lukisan kaca pertama kali dibuat oleh Jero Dalang Diah selaku kakek buyut saya sendiri. Awal mulanya adanya lukisan kaca tersebut pada tahun 1927, kakek buyut saya yaitu Jero Dalang Diah atau sering disebut namanya yang dikenal Ketut Negara, didatangi oleh seorang tamu yang bernama Wayan Nitya. Wayan Nitya ini membawa sebuah lukisan berbusana kimono, dan tamu tersebut meminta kakek buyut saya untuk menggambar lukisan wayang pada media kaca. Pada waktu itu kakek buyut saya itu langsung menyanggupinya. Setelah kakek buyut saya menyanggupinya, disitulah dimulai pembuatan lukisan kaca tersebut. Tetapi hasil yang pertama dibuat gagal. Lalu kakek buyut saya itu pergi ke toko. Beliau mencoba dan dikasih saran oleh toko tersebut untuk menggunakan tinta Cina, dan hasilnya ya lumayan melekat di kaca. Kemudian pada proses pewarnaan, waktu itu beliau menggunakan cat air dan hasilnya gagal. Dan terus berulang-ulang beliau melakukan dan gagal. Kemudian pada suatu hari kakek buyut yang mengecat ram rumah menggunakan cat minyak atau cat kayu dan besi itu. Dan cat tersebut tidak sengaja menempel pada kaca tersebut. Dan dari sana pun beliau mendapatkan ide untuk penggunaan warna menggunakan cat minyak, dan dilanjutkan sampai proses finishing. Nah, dari situlah lukisan wayang kaca tersebut terbentuk dan pemasarannya hingga mancanegara. Bagi saya, wayang kaca ini menjadi ajang untuk berkreativitas, khususnya kami generasi muda yang ada di Desa Nagaspaha. Wayang kaca ini bukan hanya menjadi karya semata biasa, tetapi sudah menjadi warisan budaya dan warisan tak benda. Beberapa generasi muda ada yang meminati lukisan kaca dikarenakan wayang kaca tersebut sudah menjadi warisan budaya dari leluhur yang ada di Desa Nagaspaha. Tetapi ada juga beberapa generasi muda yang kurang meminati lukisan kaca tersebut, bahkan enggan untuk membuat lukisan kaca itu. Peran generasi muda saat ini
khususnya yang berada di Desa Nagaspaha, selain ikut melestarikan dan melanjutkan, generasi muda saat ini juga banyak yang mempromosikannya, mulai dari di Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Dan menurut saya itu sangat membantu dalam pemasaran lukisan wayang kaca ini. Saya akan jelaskan proses singkat dari pembuatan lukisan kaca. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan sketsa. Sketsa dibuat di atas kertas. Kertasnya bebas, boleh kertas HPS atau buku gambar. Nah, kemudian setelah proses sketsa selesai di buku, proses selanjutnya yaitu sketsa tersebut ditempel di bawah media kaca. Kemudian penggunaan tinta Cina digunakan untuk proses sketsa pada media kaca, mulai dari bentuk figur wayang dari wajah sampai hingga bawah. Kemudian tahap kedua yaitu ada proses nyawi. Pada bagian-bagian tertentu pada wayang ada namanya proses nyawi atau ngukir pada bagian gelang, badong, atau aksesoris lainnya. Proses ketiga, setelah selesai proses nyawi, proses ketiga ini dilakukan pewarnaan prade atau pewarna emas pada aksesoris pada wayang. Setelah proses prade atau warna emas, dilakukan pewarnaan putih pada setiap kamen pada wayang, bapang kalau bahasa Indonesianya, bajunya itu, baju wayangnya itu di bawah-bawahnya itu ada warna putih, dan bagian kamen-kamennya ada bagian putih. Nah, setelah proses pewarnaan putih ini selesai, baru kemudian dibuat proses pewarnaan biru muda, merah muda pada di atas putih, di atas warna putih kamen, di atas bapang atau baju wayang tersebut dikasih warna biru muda atau pink. Nah, kemudian pada proses selanjutnya diikuti dengan misalnya bapang atau baju wayang tersebut warnanya pink muda, berarti merah tua gitu, atau sebaliknya biru gitu, biru tua gitu setelah biru muda. Nah, setelah proses tersebut selesai, baru dilanjutkan dengan warna wayang. Misalnya tokoh Arjuna, warnanya putih, warna kulitnya tuh putih. Dimulai dari warna wajah, warna lengan, sampai hingga kakinya. Setelah proses tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan background pada wayang. Nah, pada proses background ini dibilang cukup santai itu, soalnya kan ini sistem wayang kaca itu saling menumpuk dari warna emas, dari warna putih, pink, biru. Nah, kalau semua elemen tersebut sudah tertutup, kita tinggal numpuk gitu, numpuk dengan warna gitu. Makanya sering disebut wayang kaca ini prosesnya terbalik gitu. Berbeda dengan media kanvas atau misalnya di tembok, kalau kita melukis kan dari background dulu, baru kemudian figur orangnya gitu, baru semakin detail. Kalau wayang kaca ini berbeda, detail dulu kita buat, baru proses pembuatan warna, jadinya kan terbalik begitu sampai selesai dah gitu. Baru setelah background tersebut selesai,
apa namanya, dibingkai gitu. Perkenalkan, nama Tiang I Wayan Sumeken, sarjana sosial ya. Dalam hal jadi perbekal di Desa Nagi Sepe periode 2013-2027. Baik, khususnya wayang kaca ya. Wayang kaca mungkin satu-satunya yang ada di Bali atau satu-satunya yang ada di Indonesia ya. Ada dan tercetus di Desa Nagi Sepe. Kenapa Pak Bakal sampaikan begitu? Karena wayang kaca itu sudah bagian dari warisan budaya tak benda. Kita dapatkan, kalau nggak salah Pak Bakal itu tahun 2018 ya, WBTB, sehingga Nagi Sepe itu mendapatkan WBTB. Wayang kaca itu adalah sebagai ikonnya desa dan juga ikonnya Kabupaten Buleleng yang tercipta di Desa Nagi Sepe, yang diciptakan almarhum Bapak Wayan Negara atau yang dikenal dengan Jero Dalang Diah ya. Jero Dalang Diah sebagai maestro wayang kaca yang ada di Desa Nagi Sepe, terus dilanjutkan oleh regenerasinya, baik itu anaknya, baik itu cucunya dan juga cicitnya, atau istilah di Bali kumpi ya. Itu sampai hari ini masih eksis wayang kaca tersebut. Sehingga kenapa wayang kaca itu yang disampaikan adik itu ya dikatakan sakral ya sakral. Sakralnya kenapa? Salah satunya adalah kita secara secara nyata bahwa kesakralan itu satu-satunya kita mendapatkan sertifikat WBTB ya. Artinya sakralnya itu tidak semua desa, tidak semua kabupaten memiliki tentang wayang kaca. Itu secara autentik kita bisa lihat bahwa kesakralan itu salah satunya yang kita miliki. Dan yang kedua, kesakralan antara skala dan niskala yang kita percaya di Bali, karena pakem wayang kaca itu kebanyakan dengan dengan lukisan yang dikatakan klasik ya. Dikatakan klasik kenapa? Karena kebanyakan wayang kaca itu yang diambil temanya adalah pewayangan. Pewayangan di sana tidak hanya sebagai lakon daripada kepemimpinan, termasuk juga ada dewa-dewa atau dewa-dewi yang dilukis dalam wayang kaca. Sehingga secara teologi kita, konsep ketuhanan ya salah satunya adalah bahwa wayang kaca itu dikatakan sakral. Ya, sakral karena tadi Pak sudah sampaikan, karena ada dewa-dewi yang dilukis, ada dari cerita Mahabharata dan juga Ramayana atau yang lainnya. Nah, itu yang membuat salah satu daripada wayang kaca itu kita dianggap sakral ya, karena kebanyakan itu wayang itu disebut sakral karena juga ditempatkan tidak di bawah ya, artinya pasti yang menaruh wayang kaca itu di atas. Kebanyakan kadang di pura buat lukisan yang besar ya, parbe, termasuk juga titik nol kita. Salah satunya ikon yang muncul nanti di UMKM itu adalah wayang kaca. Belum titik nol itu ditenderkan, syaratnya salah satunya harus ada pelukis wayang kaca yang ikut dalam tender. Artinya upaya dari pemerintah untuk memperkenalkan ya daripada wayang kaca di Desa Nagi Sepe ini sudah mulai diakui, tidak hanya sebidang sertifikat tetapi sudah langkah realnya itu ada dari pemerintah kabupaten, sehingga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Pemkab ya, sehingga wayang kaca itu ada. Nah, itulah uniknya wayang kaca dan juga kesakralan wayang kaca, karena yang membeli wayang kaca itu setidaknya ada di atas kepala kita. Contoh ada di belakang Pak Novel. Ya, nggak mungkin wayang kaca itu nanti akan di bawah dan sebagainya. Nah, itulah bagian daripada etika dan juga estetika bahwa wayang kaca itu tidak hanya sebagai lukisan saja, tetapi secara religiusnya juga masuk, karena secara bukti nyata itu wayang kaca itu pasti paling tidak ada ditaruh di atas kepala kita. Artinya di sana sebagai membuktikan bahwa kesakralan wayang kaca itu secara religi itu sudah diakui.
tantangan secara visual ya, artinya daripada pelukis atau pengrajin wayang kaca kita itu setidaknya tidak ada tantangan yang mengkhusus. Cuma yang menjadikan suatu tantangan kadang-kadang ending daripada produksi yang dimiliki wayang kaca ini, artinya sekarang di tahun-tahun ini agak menurun daripada peminat wayang kaca, karena mungkin beralih dengan kecintaan, kesukaan, karena yang mencari wayang kaca itu kadang-kadang yang dikatakan yang matching antara kebutuhan dan juga pribadinya per individu ya, sehingga bukan lagi wayang kaca itu sebagai hanya lukisan yang dipajang, sehingga banyak yang hadir pada hari ini yang mungkin membuat tuh ada akte kelahiran atau khusus membuat wiracarita ya, atau epos-epos yang mungkin menurut kepercayaan per individu itu masuk dan dianggap sakral ya, yang harus divisualkan atau dilukis, sehingga tidak seperti dahulu. Kalau dulu tuh kan banyak juga yang buat wayang kaca itu ada karikaturnya, ada itu artinya ada dengan bentuk bunga dan sebagainya. Sekarang itu kebanyakan yang dikatakan matching dengan pribadi yang seperti Pak Mukal sampaikan tadi ya, sehingga kendala yang dihadapi oleh pengrajin kita itu dalam pemasaran saja. Sehingga kalau secara pembuatan tidak ada masalah, yang penting bahan bakunya ada. Pertamanya dasarnya adalah wayang kaca dan ada tinta Cina, termasuk juga ada pewarnaan yang lain. Rasanya sudah tidak ada permasalahan, karena sudah hidupnya separuhnya itu sudah ada dalam wayang kaca menurut Pak Mukal ya. Artinya permasalahan yang sekarang kita temukan itu masih dalam proses pemasaran saja. Harapan kita selaku perbekal ya tetap bagaimana wayang kaca itu bisa eksis ya. Karena Pak Mukal udah sampaikan tadi, tidak hanya mengangkat nama Desa Naga Sepuh saja, ini bagian dari juga Kabupaten Buleleng dan Bali. Karena kita sudah memiliki sertifikat, Pak Mukal sampaikan, WBTB ya, warisan budaya tak benda, sehingga ini harus kita lestarikan dengan apapun upayanya. Sehingga kita juga sering mengadakan suatu pelatihan ya, regenerasi di luar daripada keluarga dari almarhum Juru Dalam dia, sehingga kadang-kadang kita ikut sertakan dari warga kita untuk mengajar di SD, di SMP sebagai ekstrakurikuler ya, supaya wayang kaca ini bisa dipelajari, bisa dipahami, dan bisa diregenerasikan pada anak-anak kita ke depan, supaya jangan sampai nanti tinggal kenangan. Nah itu ya, jangan sampai seperti juga lagu tinggal kenangan saja, kan susah juga. Kita ada sertifikat, kita ada warisan, dan ternyata hanya kenangan saja, hanya dokumen-dokumen yang ada tetapi pelakunya tidak ada. Nah banyak, makanya Pak Mukal dengan upaya-upaya dengan dinas terkait ya, baik itu dengan perindustrian, ada perdagangan yang ada di Kabupaten Buleleng, termasuk juga kebudayaan dan pariwisata, sering sudah melaksanakan kegiatan untuk berikan suatu pelatihan dan juga terobosan-terobosan, tidak hanya dalam di sana, termasuk juga dari manajemen dan juga pemasaran itu sudah sangat-sangat dibantu. Dan juga lembaga pendidikan juga sudah banyak sekali juga ya, apalagi yang Undiksa dalam yang prodinya perannya seni rupa ya, kalau nggak salah ya, itu sudah menjadikan suatu dikatakan labnya Undiksa untuk pengrajin seni rupa itu ada di Desa Naga Sepuh ya. Termasuk juga ada Stampu Kuturan, ada Satya Dharma, sudah sering sekali melaksanakan kegiatan untuk bagaimana ikut andil melestarikan daripada wayang kaca. Termasuk juga kegiatan dari dinas ya, yang kita anggarkan dalam APBD desa itu juga kita sudah upayakan ya. Nah itulah harapan kita. Nah kembali sekarang dengan generasi kita itu mau ndak, kan begitu pertanyaannya ya, karena sekarang dengan zamannya yang sangat berubah, zaman digitalisasi, maksudnya anak-anak itu sekarang itu sudah hidupnya itu separuh sudah ada di HP, sehingga ini yang menjadikan suatu
pola yang sangat mendasar bagaimana wayang kaca ini bisa kita tetap lestarikan sampai generasi ke generasi berikutnya. Ya, iya. Nah termasuk juga tadi akan ada sistemnya bagaimana tentang pemasaran ya, bagaimana caranya itu. Untuk sekarang itu Pak Maka lihat pemasaran yang paling optimal ya karena zaman digitalisasi ya dengan melalui media. Media apapun nanti ya, mungkin dengan TikTok, mungkin dengan IG, dengan Facebook dan ya yang lainnya ya. Nah itu salah satu, dan juga kembali ya Pak Bakal sampaikan itu juga banyak peran serta dari unsur apa namanya universitas yang ada di Kabupaten Buleleng ya, termasuk juga ada isi dan pasar ya yang ikut mempublikasikan tentang apa yang kita miliki dalam sistemnya apa namanya marketing digital ya, sudah banyak sehingga wayang kaca itu sudah semakin lambat laun itu sudah dikenal oleh masyarakat kita, tidak hanya di Bali bahkan juga mancanegara. Karena kenapa? Buktinya juga banyak tamu wisatawan yang mencari wayang kaca ya. Nah Stungkare masih tetap eksis, masih tetap bisa berkarya daripada warga kita pelaku wayang kaca ini, supaya yang menjadi kekhawatiran Pak Mekel memang begitu, jangan hanya seperti apa namanya judul lagu Tinggal Kenangan ini yang tidak Pak Mekel harapkan ya. Nah mudah-mudahan nanti tapi Pak Mekel yakin kok, karena taksunya wayang kaca ada di sini, saya yakin kedepannya pasti ada selalu regenerasi yang akan mengembangkan sama dengan gaung kebiar yang kita miliki ya. Dari generasi ke generasi itu tetap ada yang berminat untuk nabuh ya. Itu yang menjadi apa namanya harapan Pak Mekel ya, kembali kepada kepercayaan bahwa di Bali itu yang menjadikan tolak ukur adalah taksunya ya. Apapun goncangan Bali, kita yakin kalau masih taksu di Susunan masih melihat di Bali, saya yakin apapun kendala tantangan di Bali itu, yakin Bali tetap eksis dalam dunia apapun, baik seni, budaya, pariwisata dan juga yang lain, termasuk juga dunia pendidikan. Saya yakin akan tetap berlangsung dengan baik ya. Mungkin itu yang bisa Pak Mekel bantu dari adik-adik semua atas apa namanya yang kita miliki wayang kaca sebagai program studi adik-adik ya untuk di Senagi Sepuh. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan ini menjadikan suatu acuan, bisa menjadikan suatu bayangan ternyata wayang kaca di JIS ya, itulah dari awalnya kan begitu ya. Nagi Sepuh di JIS, nah, di mana Nagi Sepuh itu?